Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vivian Sururi dengan akhiran NIM 240 dengan akhiran NIM tahun 84. Saya di sini akan mengerjakan UTS dari eh, praktikum programan web yang diampu oleh Bapak Nurizal Dwi Priandani Skom Mkom. Jadi untuk ketentuannya di sini kita diperintahkan untuk mengerjakan selalu dengan cara merekam video live coding, mengunggah video ke YouTube dengan status video unlist atau public, copy URL video ke file PDF, dan jangan lupa sertakan nama nih nah kelas. Maksimal pengumpulan file PDF adalah pukul 23.59 hari ini. Sekarang waktunya jam 20.02. Jadi untuk soalnya ialah kita diharap mengakses data dari variabel ini dengan kita harus mencari nilai terbesar, terkecil, hitung rata-rata, hitung jumlah genap, hitung jumlah ganjil. Nah, seluruh isi array kita tampilkan outputnya seluruh isi array, nilai terbesar, nilai terkecil, rata-rata, jumlah bilangan genap, jumlah bilangan ganjil. Ketentuan tidak boleh menggunakan fungsi bawaan seperti max dan min. Oke, sekarang di sini saya udah bikin UTS syntax.php. Kita coba kita bikin sintaksnya PHP. Oke, kita coba akses dari kita copy data itu. Di sini yang kita harus adalah seluruh isi array outputnya. Kita tampilkan seluruh isi array. Itu isi array. Kita buat perulangan. Kita pakai for each supaya gampang, supaya langsung terakses semua nilainya. Kita buat nilai data sebagai cara baca sebagai nilai. Nah, jadi nanti ini yang diakses oleh perulangannya. Jadi pasti balik kita echo nilai. Nah, kita di sini buat join. Jadi pas kita akses di sini di localhost web rak localhost tugas web rak selalu ts. Oke, nah ini isi array. Isi array. Coba kita isi array. Bagus deh. Nah, jadi ini isi array-nya. Kita tampilin. Jadi yang kedua kita diperintahkan buat function cari nilai terbesar. Kita buat function cari nilai terbesar dengan parameter array datanya. Data kita buat function yang akan menampung nilai dari datanya itu. Kita buat namanya itu paling gede. Paling gede sama dengan data index. Jadi habis itu kita akan membuat for each sama data as nilai kita buat if di dalamnya jika nilai lebih besar dari paling gede. Kayaknya ya, kalau nilainya itu lebih besar dari paling gede, kan gede awalnya intinya 0, berarti 12. Ntar mereka ulang apakah 12 lebih gede daripada 12 dari ini pertama. Enggak masuk, ditambah. Kita coba lakukan, kita isi paling gede sama dengan nilai. Nah, jadi logikanya itu nilai kan mulai dari indeks 0. Jadi kalau 12, apakah dapat tambah 12? Apakah 12 lebih gede daripada 12? False. Berarti salah. Lanjut ke indeks kedua. Apakah 7 lebih besar daripada 12? False. Lanjut lagi. Apakah 25 lebih besar daripada paling gede? True. Berarti paling gede sama dengan nilai. Kita return. Paling gede. Kalau kita di sini panggil.
kita buat echo, kita buat list baru, slash n paling gede, nilai terbesar, sama dengan pilih nilainya, cari nilai terbesar. Coba kita lihat nilainya di sebentar, harusnya taruh di itu slash n. Lah, kok gak? Nilai terbesarnya udah 50. Coba ya 50. Ya, kok tidak? Garis baru. Echo. Slash e. Udah, itu aja udah. Nilai terbesar. Nilai terbesarnya adalah 50. Udah ada terbesar 50. Nah, sekarang untuk cari nilai terkecilnya, kan yang kedua ditanya adalah cari nilai terkecil. Cari nilai terkecil itu kebalikan dari nilai terbesar. Jadi kalau kita copy saja kodenya, terkecil, kita ubah paling kecil. Paling kecil, paling kecil, paling kecil. Kita ubah jadi paling kecil. Terus kita panggil lagi. Ya, ini udah ada garis baru. Oh, alah, sorry, lupa. Oh, ini BR malah. Bentar. Dan letter kecil. Terkecil. Nilai terkecil. Kita lihat hasilnya. Nilai kecil ada 50. Coba kita hijau. Ini apa BR aja deh. BR. Error. Hijau. Coba hijau. Ini kah? Error teman-teman ya. Nah, ini kita tambahin BR aja tiap di depannya aja. Nah, gini. Nah, misalnya terkecil, terkecil. Jadi yang sekarang adalah hitung rata-rata. Jadi hitung rata-rata, rumus, rumus rata-rata. Rumus rata-rata itu jumlah seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data. Nah, sekarang kita coba buat function lagi. Function dengan nilai hitung rata-rata. Hitung rata-rata dari data. Sekarang kita buat hitung rata-rata itu kita bakal sama. Kita akan buat variabel namanya total buat nampung nilai dari variabelnya. Total sama dengan 0. Kita buat jumlah datanya. Jadi total ini buat ngitung apa sih namanya? Banyak. Jadi kayak 12 tambah 7 tambah 25 tambah 30 tambah 8 nanti hasilnya masuk ke total ini. Jadi dan di sini ada hitung-hitungan jumlah siluman data dibagi dengan banyaknya data. Nah, kalau banyaknya data ini kita pakai hashtag jumlah data. Jumlah data sama dengan count
data. Jadi ini adalah jumlah dari banyaknya data. Sekarang kita buat for each, buat menghitung totalnya. Totalnya kita buat for each tadi data as, kita buat tetap nilai supaya nggak berubah, tetap konsisten. Data as nilai, nilai, nilai total plus minus dari nilai. Nah, sekarang kita return deh, return jumlah banyak total ya, dengan di sini kan jumlah seluruh nilai dari totalnya, total dibagi dengan jumlah data, jumlah data. Jadi kalau kita echo lagi di sini nilai berarti rata-rata, rata sama dengan oke, hitung rata-rata. Ini sudah, coba kita panggil. Jadi rata-rata plus 21,6667. Nah, jadi sekarang next adalah jumlah bilangan genap. Saya ini kurang paham ya, jumlah bilangan genap ini jumlah dari bilangan genap di sini atau total dari jumlah bilangan genap. Kita coba dulu jumlah bilangan genap dengan cara menghitung nilai genap, lalu dihitung kayak, contoh ini 12 kan genap, 30 itu genap, kita jumlahin 12 tambah 30, ini 42, terus tambah lagi 15. Kita coba dulu. Function. Kita jumlah genap. Nah, berarti jumlah genap berarti suruh dihitung. Jumlah genap data jumlah genap. Jadi kita bakal taruh fungsi, bakal taruh variabel j, jumlah genap. Jumlah genap sama dengan 0. Jumlah genap sama dengan 0. Jadi kita bakal hitung for each data as nilai kita if kita buat if dulu sebagai kondisi supaya dia ngecek apakah ini bilangan genap atau bukan. Nilai dari array-nya, nilai jika di modulo 2 sama dengan hasilnya 0, maka jumlah jumlah genap ditambah dari nilai. Ntar kita return jumlah genap. Return jumlah genap. Kalau kita panggil jumlah genap, hitung jumlah genap. Hasilnya akan jadi ada 138. Dan juga sebaliknya kalau jumlah ganjil, ini akan sebaliknya. Ganjil, kita ubah jumlah ganjil, jumlah ganjil, jumlah ganjil, jumlah ganjil. Jumlah ganjil. Ntar saya lupa jumlah ganjil.
lupa di sini. Nah, kalau kalau di sini kan dicek apakah nilai nilai itu, contohnya kayak 12 dibagi 2 tuh hasilnya nol, maka dia true, maka jumlah genap ditambah ke nilai kali jumlah. Jadi kalau pas dicek di angka 30 itu true, jadi 12 tambah 30. Nah, kalau diganjil, nilai dibagi 2 hasilnya bukan nol, not nol, maka nolin ditambah nilai. Kita cek, tambah lagi. Jumlah kecil 120. Nah, beda lagi jika yang ditanyakan itu adalah jumlah dari ada berapa data yang nilainya ganjil. Nah, itu baru beda lagi. Jadi kalau di soal itu buat jaga-jaga aja, siapa tahu saya salah pemahaman karena saya kondisinya sedang kurang sehat. Jadi kita buat function baru namanya jumlah jumlah data genap. Nah, karena jumlah data genap, kita bakal ngitung banyaknya data genap. Nah, kita buat perhitungan yang bakal nyimpen datanya itu kayak ntar kalau nilai true dia nambah, kalau nilai true dia nambah. Jadi kita buat namanya perhitungan. Hitung. Nah, hitung sama dengan nol. Jadi kalau for each, kita buat for each lagi. Seperti biasa. Data as nilai. Kita bawa kondisi if sama. Kondisinya itu seperti ini. Itu sama. Tapi di sini kita rubah. Count. Count sih. Hitung. Hitung plus plus. Nah, kita return hitung. Jadi kalau kita panggil jumlah jumlah data genap, jumlah data genap, maka data genapnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dan sebaliknya kalau jumlah data ganjil, kalau jumlah data ganjil, pada data ganjil itu nilai tidak sama dengan 0, maka hasilnya jumlah data data ganjil hasilnya juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu. Terima kasih Pak, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.